Di daerah kumuh tempat orang-orang miskin mendirikan gubuk darurat untuk tidur, seorang gadis bernama Pinky tertidur lelap tanpa tanda-tanda akan bangun. Perutku sakit. Rasanya enak sekali. Siapa yang melakukan ini, ya? Bola ini ada di sini. Ambil ini. Ambil ini. Kau di sana. Hari ini adalah hari yang berat bagi ular yang melintasi jalannya. Jangan anggap Pinky sasaran empuk hanya karena dia miskin. Sekarang waktunya sekolah. Dia sama sekali tidak lembut. Sekeras apapun dia tetap khawatir terlambat ke sekolah. Pinky bergegas bersiap-siap. Oh, tidak. Tetapi lemarinya kosong. Saat-saat sulit menuntut tindakan nekat. Alih-alih mencari cara untuk mendapatkan baju sekolah, Pinky justru memilih mencuri kain dari tetangganya. Ayo berpakaian. Kemiskinan bukan berarti ia berhak melakukan ini. Dengan kain di tangan, Pinky bergegas kembali ke gubuknya untuk memotong dan menjahitnya menjadi baju sekolah yang rapi. Mungkin ia punya kekurangan. Ayo sekolah. Tapi bakatnya di bidang fashion tak bisa dipungkiri. Lihat saja baju yang ia buat. Sangat bergaya dan cantik. Gadis huruf yang miskin Pinky. Hei, lihat, cantik sekali. Sangat menakjubkan. Hebat, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Aku tahu aku cantik. Hei, lihat, Keren cantik banget. sekali. Cepat, ayo kita ke sana. Bersekolah di sekolah Bona yang indah. Yuk, ikuti kesehariannya di sekolah. Ternyata ujian itu bukan untuk Pinky, melainkan untuk dua gadis kaya, Rose dan Kathy. Hai semuanya. Yang dikenal sebagai simbol mode glamour dan selalu bersinar dalam sorotan. Aku juga cantik, tapi tak seorang pun memujiku. Sangat menyebalkan. Gaunku robek, gaun saya. Gaun saya. Gaun Pinky robek. Kita harus membantunya. Biar aku bantu, oke? Gadis kaya yang baik dan gadis kaya giga yang baik. Meskipun Rose dan Kathy hidup mewah, mereka tidak sombong. Mereka sungguh menakjubkan. Lihat mereka. Malah, mereka sangat baik hati dan bersedia membantu Pinky memperbaiki gaunnya yang robek. Kedua gadis itu tak segan-segan menggunakan aksesori mahal mereka. Begitu cantik. Kan bagian baru. Tidak apa-apa. Itu sangat indah. Lihat itu, berkilau sekali. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Terima kasih semuanya atas pujiannya. Gaunku sudah cantik. Aku tidak minta. Hai, baiklah semuanya. Kalian semua terlihat sangat cantik. Terima kasih, Nona. Saya punya pengumuman. Sekolah kami akan mengadakan kontes fashionista. Untuk menciptakan karya yang menarik perhatian. Dan siapapun yang menang pertama akan mendapatkan trofi emas. Wow, cantik sekali. Pinky adalah pemenangnya. Mereka membantu Pinky menutupi kekurangan gaunnya dan membuat
Pinky tidak punya kesempatan melawanmu. Itu benar. Jangan katakan itu. Kumohon. Berani sekali kamu. Anak-anak, siapa yang ingin bergabung? Ikuti saya sekarang. Ya. Saya juga berbakat. Kenapa selalu dua itu? Mereka akan membayarnya. Kontes mode untuk para pencinta mode. Kedengarannya seru. Anak-anak, Anda semua memiliki waktu 60 menit untuk menyelesaikan tantangan ini. Ya. 60 menit. Mulai sekarang. Selamat kau. Tujuan Pinky dalam kontes ini adalah mengalahkan Rose dan Katie untuk menang. Dengan rasa cemburu dan persaingan di hatinya, Pinky memasuki kontes dengan perasaan cukup kesal. Hitung mundur telah dimulai dan kontes resmi dimulai untuk menemukan desainer paling berbakat yang layak mendapatkan trofi emas. Pertama, mari kita lihat apa yang akan Katie lakukan untuk mendesain gaun uniknya. Dengan hasratnya yang tak terbatas akan emas berkilau, ia memutuskan untuk menggunakan batangan perak murni agar gaunnya berkilau. Proses desain Katie mudah. Ia hanya perlu memasukkan semuanya ke dalam mesin cuci khusus. Begitu cantik. Dan menunggu gaunnya yang memukau muncul. Berikutnya adalah Rose. Ia selalu memuja kekuatan emas. Bagi Rose, fashion bukan sekadar sketsa atau jahitan sederhana. Bagaimana saya bisa memenangkannya? Fashion adalah perpaduan antara keindahan klasik, kegunaan praktis, dan teknologi mutakhir. Dengan keahlian fashionnya yang istimewa, Rose dengan cepat menciptakan gaun yang memenuhi semua persyaratannya. Elegan, glamour, namun tetap ramah. Sementara Katie dan Rose bersinar dengan pakaian mereka yang luar biasa. Pinky hanya punya sedikit kain tua yang sudah usang. Tapi tidak apa-apa. Ingat bagaimana dia membuat gaun sekolahnya pagi ini? Masih ada yang kurang? Kalau dia tidak punya yang dibutuhkan, dia bisa meminjam dari orang lain. Setelah mendapatkan kain putih mewah milik Katie, Pinky segera membuatnya sendiri dengan menyemprotkan cat merah muda ke atasnya. Pinky bekerja keras memotong dan membentuk kain, mencoba menciptakan gaun merah muda cantik. Yang sesuai dengan namanya, tetapi dia masih belum sepenuhnya puas. Biji beruang Teddy. Satu hal yang pasti, Pinky punya kreativitas tanpa batas. Terkadang dia mengambil apa yang ada, tapi di lain waktu dia muncul dengan ide-ide tak terduga. Cantik sekali. Seperti menanam benih dengan harapan menumbuhkan boneka binatang untuk ditempel di gaunnya. Begitu pohon berbunga beruang. Mengapa begitu kotor? Pinky dengan antusias memanen boneka beruang kecil yang lucu. Kini tibalah bagian yang paling menyenangkan, menempelkannya pada gaun agar terlihat mencolok.
terampil menambahkan setiap aksesori beruang yang menggemaskan, dan gaun itu segera berubah menjadi mahakarya yang tak tertahankan. Pinky sangat senang dengan desainnya, tersenyum dan melompat-lompat. Tetapi kemudian pandangannya beralih ke kakinya. Masih ada sesuatu yang kurang. Secantik apapun gaunnya, memakai sepatu yang sobek akan merusak penampilannya. Jadi, Pinky segera memutuskan untuk memotong karpet agar sepatunya terlihat lebih bagus. Karpetnya putih, dan tentu saja Pinky tidak mau membiarkannya polos. Ia mengambil beberapa cat air dan mulai melukis. Memilih warna utama? Tidak mungkin. Pinky tampak bertekad untuk menghadirkan pelangi pada kedua kain tersebut. Setelah sibuk mencampur warna, akhirnya ia menciptakan dua karya yang semarak. Penasaran dengan apa yang dilakukan Pinky? Mungkin hanya dia yang tahu niat sebenarnya di balik semua ini. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Kreatif, ya? Pinky membuat beberapa aksesori yang benar-benar mengesankan, terutama kaos kaki setinggi lutut yang memberi sepatu lamanya tampilan baru. Tapi bukan hanya Pinky. Katy tahu bahwa untuk membuat penampilannya menonjol, ia membutuhkan sepatu yang trendy. Yang membuat sepatu Katy istimewa adalah karena seluruhnya terbuat dari blok perak padat. Selesai! Yeay! Mengapa mereka begitu cantik? Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Apa yang harus saya lakukan? Saat ia mengenakan sepatu itu, dengan gaun peraknya yang berkilau, Katy tampak seperti putri kecil yang penuh pesona. Lalu ada Rose, yang sudah punya sepasang sepatu bot mengilap. Sayangnya, warnanya bukan warna emas terang yang ia sukai. Jadi, Rose memutuskan untuk mengecatnya dengan cat emas mengilap. Kini sepatu bot itu sempurna. Tak ada yang bisa se-stylish dan semewah dirinya. Kemenangan ini akan menjadi milikku. Dengan penampilan itu, Rose seolah baru saja keluar dari dunia glamour dan mewah, bagaikan surga bagi orang kaya. Melihat penampilan Rose dan Katy yang memukau membuat Pinky merasa cemburu dan gelisah. Ia takut kemenangan yang ia idamkan akan jatuh ke tangan kedua gadis itu. Pinky! Pinky, kamu... Apakah Anda melakukan ini? Saya... Sebenarnya, Sewin Yongin menang jadi saya mencoba menyabotase Anda. Tapi kemudian... Perhatian, semuanya! Sudah hampir waktunya. Tolong bersiap segera. Bagaimana sekarang? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Hei! Tidak apa-apa. Kami akan membantu Anda. Benar-benar? Kita berteman, bukan? Dibutakan oleh ambisi, Pinky memutuskan untuk menggunakan rencana jahat untuk merusak pakaian mereka. Mencuri bukanlah hal terburuk tentang Pinky. Yang lebih buruk adalah dia bersedia membuang persahabatannya dengan Rose dan Katy, berencana untuk membuat mereka malu. Pinky segera bertindak, tak peduli dengan semua bantuan yang diberikan teman-temannya. Namun, takdir selalu berpihak pada kebaikan, dan tindakan buruknya berujung pada hasil yang tak terduga. Pinky tidak menyangka rencananya untuk menjatuhkan Rose dan Katy justru menjadi bumerang. Yang lebih mengejutkannya adalah kemurahan hati mereka saat mereka membantunya memperbaiki segalanya dan dengan percaya diri melangkah ke atas panggung.
sejati sangat berharga. Gadis kecil mana yang tidak menyukai putri-putri cantik dari dongeng? Bagi Hana, favoritnya adalah putri berambut panjang. Sekilas saja, Hana langsung terhanyut ke dunia mimpi yang penuh keajaiban. Sebaliknya, Tina terpesona oleh Putri Duyung, simbol keindahan misterius dari laut dalam. Sementara itu, Katie mengagumi Elsa, sang ratu es. Ia mengagumi kecantikan alami, sifat dingin, dan kekuatannya. Setiap gadis memiliki gayanya sendiri, tetapi mereka semua cantik dengan caranya masing-masing. Cantik sekali. Kamu juga cantik. Begitu mempesona. Kamu tampak luar biasa, Tina. Kamu juga tampak menakjubkan, Hana. Oh, kalian berdua cantik. Para pelajar. Pesta prom sekolah kami akan bertema putri. Yang paling cantik akan memenangkan mahkota ini. Pesta putri? Kedengarannya seru banget. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa lagi malam ini. Selamat tinggal, Nona. Dan pemenangnya adalah Hana. Saya akan menjadi pemenangnya. Mustahil. Saya pastinya pemenangnya. Katie adalah pemenangnya. Ketiga gadis itu bermimpi mengenakan mahkota yang berharga. Saya pemenangnya, mengerti? Dan pemenangnya adalah Tina. Tapi sepertinya ada konflik di antara mereka. Apa yang jarang kamu lakukan? Mahkota itu milikku. Tidak, itu milikku. Tidak, itu punyaku. Tidak, aku pemenangnya. Berhenti. Mari kita lihat. Taman bermain ini bukan hanya kesempatan bagi para gadis untuk menunjukkan bakat mereka, tapi juga sebuah kompetisi. Mari kita lihat apa yang direncanakan Katie untuk pertarungan ini. Dengan cintanya yang tak terhingga kepada Putri Elsa, Katie pasti akan menjadikannya inspirasi. Ia melangkah ke dalam mesin ajaib, dan dalam sekejap, ia berdiri megah dengan pakaian bak putri dari dunia es. Ayo pergi. Jika Katie menyukai warna biru tanah beku, Hana sangat menyukai warna ungu yang menawan dari sang putri berambut panjang. Jadi, tak heran jika karakter itulah yang ingin Hana wujudkan di pesta putri. Terima kasih banyak. Paketnya telah tiba, dan kini Hana hanya perlu bertransformasi. Halo, Nona muda. Halo. Oke. Mesin rias yang aneh itu melukis setiap detail di wajah cantik Hana. Setelah riasannya, pakaiannya menjadi fokus utama. Saat ia mengenakan gaun putri, Hana tak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata dan senyumnya. Namun bagi Hana, penampilan ini masih belum cukup wow. Ia menginginkan sesuatu yang lebih menarik perhatian yang akan diperhatikan semua orang. Maka, ia menciptakan gaun yang dipenuhi bunga-bunga indah. Ayo pergi. Alih-alih memilih putri daratan, Tina memilih penampilan Putri Duyung, ikon keindahan laut yang mempesona. Ia dengan cermat memilih setiap bagian untuk memastikan ia menjadi Putri Duyung yang manis dalam balutan gaun merah muda yang menawan, namun tetap glamor. Cantik sekali. Ayo pergi.
Akhirnya, pesta yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ketiga gadis itu bersemangat untuk naik ke panggung dan memamerkan kecantikan mereka. Namun, karena keteguhan mereka dalam memperebutkan mahkota, persahabatan mereka pun tak lagi sama. Sesuatu yang konyol seperti ini berani dibandingkan dengan Rapunzel milikku? Hana, kaulah yang memulainya lebih dulu padaku, oke? Setiap orang memiliki preferensi masing-masing, tetapi alih-alih menghargai perbedaan mereka, Tina justru memilih jalan yang tak terduga. Hana! Biarkan aku mentraktirmu minum. Hal ini memicu pertarungan sengit antara Hana dan Tina. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Konflik berlangsung dramatis, tetapi kejutan terbesarnya adalah korbannya tak lain adalah Katie, gadis yang baru saja muncul. Kamu cemburu karena aku lebih cantik, kan? Aku akan menunjukkan apa yang kumiliki. Pertarungan itu tak lagi hanya melibatkan dua orang. Katie pun ikut terlibat. Berpakaian layaknya Ratu Es, ia menggunakan jurus andalannya dari Kerajaan Es, semburan salju dingin. Beraninya kamu! Sulit dipercaya mereka dulunya sahabat. Mengapa mereka berakhir dalam konflik yang begitu sengit hanya untuk membuktikan diri? Kamu di sana! Ouch! Perhatian, mohon bersiap. Perhatian, waktunya hampir tiba. Mohon bersiap. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Saya turut berduka cita. Aku tak sengaja merusak kedua gaunmu. Saya juga sungguh minta maaf. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian, mengapa kita tidak bekerja sama kali ini? Merasa lelah dan berantakan, mereka memutuskan untuk berkumpul dan memperbaiki semuanya. Terus maju, terus maju. Bisakah Anda menebak apakah mereka akan selesai tepat waktu untuk tampil di panggung? Saat itu, mereka tidak lagi egois dan berfokus pada kemenangan. Mereka benar-benar ingin ketiganya bersinar terang bersama. Lalu, momen itu tiba. Panggung menyala, menunggu ketiga sahabat itu tampil memukau bak putri-putri cantik. Lihatlah mereka, Cantik sekali. Wow, kalian gadis-gadis yang luar biasa. Mereka semua tampak memukau. Tapi siapa yang akan dipilih gadis itu untuk mengenakan mahkota berharga itu? Kalian bertiga layak menang. Tada! Pada akhirnya, dengan penampilan luar biasa yang belum jelas siapa pemenangnya, ketiga gadis itu berbagi kemenangan. Namun, hadiah terbesar bukanlah mahkotanya, melainkan pelajaran tentang saling menghormati, menghargai kepribadian unik mereka, dan yang terpenting, persahabatan mereka semakin erat.